Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu wa walahu ila yaumiddin wa ba'du. Satu hadis ikhwan sekalian saya ingin sampaikan, dan ini terkait dengan apa yang kemarin saya singgung, bahwa melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah bisa jadi tidak bisa ditunaikan oleh sendiri, tetapi bisa jadi dilakukan dengan berta'awun, dengan bekerja sama dalam bentuk kerja tim, di mana tim ini menuju mengarah kepada pusat terjadinya kemungkaran. Tentu pelaksanaannya seperti apa itu adalah teknis diatur dalam aturan lain, tetapi saya ingin sampaikan satu hadis saja supaya sesuai dengan waktu kita yang ringkas. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Bahkan babnya, judulnya adalah bab wujub sholatil jamaah. Bab bahwa sholat berjamaah hukumnya adalah wajib. Jadi Imam Al-Bukhari itu menyatakan fahamnya itu adalah berdasarkan istimbat beliau dari hadis yang akan dibawakan. Dan hadis ini adalah diriwayatkan oleh beliau, dan intinya kata beliau, hadis ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah adalah hukumnya wajib. Sementara Al-Imam Al-Muslim menyebutkan hadis ini terkait juga dengan sholat jamaah, tetapi adalah kaitannya dengan sanksi. Kata beliau, bab man takhallafa an sholatil jamaati wal jum'ah. Bab terkait dengan orang yang terlambat atau orang yang tidak ikut hadir dalam sholat berjamaah atau sholat Jumat. Hadis ini diriwayatkan dari salah seorang sahabi jalil bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda. Kata beliau begini, walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayahtabu thumma amura bis salati fayu'adzana laha thumma amura rajulan faya'umman nasa thumma ukhalifa ila rijalin fa uharriqa alaihim buyutahum. Sampai di situ cukup. Hadisnya masih ada tapi saya cukupkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi yang jiwaku di tangannya, aku sudah punya keinginan untuk memerintahkan supaya ada orang yang mengumpulkan kayu bakar. Fayuhtab, lalu kayu bakar itu adalah diikat, dipersiapkan maksudnya. Tsumma amara bis shalah, kemudian aku perintahkan ada seseorang untuk salat. Maksudnya azan. Fayu'adzan laha, lalu kemudian dikumandangkan azan untuk salat berjamaah itu. Tsumma amara rajulan fayumman nasa, lalu aku akan delegasikan supaya orang ini menjadi imam bagi salat berjamaah itu. Tsumma ukhalifa ila rijalin, sementara aku akan pergi bersama orang-orang. Berarti ada sahabat yang tidak ikut berjamaah karena Rasul sendiri yang memimpinnya. Bersama para sahabat itu Rasul akan pergi
Apa yang akan dikerjakan? Kata Rasul, fa uharriqu alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah-rumah mereka. Ini menunjukkan bahwa orang yang terlambat dari sholat berjamaah, tidak ikut berjamaah, itu adalah sampai seperti itu penekanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim sedikit ada perbedaan. Kata beliau begini, Inna athqala salatin 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr. Sesungguhnya salat yang paling dirasakan sangat berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh, salat fajar. Kata beliau, walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Seandainya saja mereka tahu apa keutamaan yang dikandung dalam dua salat ini, isya dan fajar ini, mereka niscaya akan mendatangi salat berjamaah untuk mengikuti dua salat ini walaupun harus merangkak. Nah, sekarang masuk. Kata beliau, walaqad hamamtu, sama dengan lafaz Imam Bukhari, an amura bis salati fatuqam, aku akan perintahkan seseorang untuk salat, lalu iqamah, lalu berdiri, lalu ditegakkan salat, summa amura rajulan fayusalli bin nas, aku jadikan seorang imam dari mereka, lalu salat menjadi imam bagi mereka, summa antaliqu ma'i birijalin ma'ahum huzmun min hatabin, lalu aku akan pergi bersama orang-orang di mana mereka itu membawa ikatan kayu bakar. Mau kemana? Kata Rasul, ila qaumin, untuk menuju kepada suatu kaum. Berarti menunjukkan ada orang yang tidak hanya satu rumah, tapi banyak rumah. La yashhadunas shalah, mereka tidak menyaksikan salat. Maksudnya mereka tidak ikut salat berjamaah. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Kata beliau, fa uharriqa alaihim buyutahum bin nari, lalu aku akan bakar rumah mereka dengan api. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini tentu adalah merupakan tasdid. Tasdid artinya adalah penekanan yang sangat keras bahwa salat berjamaah itu bukan dari sisi keutamaannya saja yang dibahas, tetapi hukumnya, statusnya. Status hukum salat berjamaah adalah wajib tentu bagi laki-laki sesuai dengan Al-Imam Al-Bukhari tadi nyatakan. Bahkan kalau orang meninggalkan wajib, maka hukumannya adalah seperti yang Rasul tadi sampaikan pada kita, bila perlu dibakar rumahnya. Ini menunjukkan penekanan tentang hal ini. Saya tidak ingin bicara dari sisi bolehkah sekarang membakar rumah itu. Tentu tidak boleh sembarangan, betul tidak? Karena apa? Karena hukum yang berlaku di negara kita bukan syariat Islam. Jadi kita harus dakwahi. Jadi ini adalah tidak akan saya sampaikan. Yang ingin saya tekankan adalah bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa jadi harus dengan bekerja sama. Harus ada seperti Rasulnya, harus ada seperti sahabat-sahabat Rasul yang mereka siap menjadi imam dan makmum, qaid dan jundi, lalu kemudian mereka adalah bersinergi untuk mengetahui mana saja letak kemungkaran-kemungkaran yang ada, lalu kemudian ditujunya kemungkaran itu lalu dikendalikan, ditangani sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya ingin garis bawahi adalah bahwa amar ma'ruf itu bisa dikerjakan oleh sendiri-sendiri dan bisa dikerjakan juga oleh dengan banyak orang. Ya, sampai di situ saja. Kalau pengerjaan yang lain, penjelasan hukum yang lain, tentu ada penjelasannya. Tetapi kali ini saya ingin sampaikan bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu bisa jadi tidak bisa ditunaikan oleh sendiri. Padahal itu Rasulullah. Kalau Rasulullah sakti sudah tinggal tiup saja, betul tidak? Mereka akan terbakar semua. Tapi untuk menunjukkan pada kita bahwa kerjasama, ta'awun alal birri wat taqwa, untuk meredam, menghentikan kemungkaran itu adalah bisa ditunaikan dengan cara bekerja sama, sehingga kemungkaran itu menjadi segan, kemungkaran itu menjadi malu, kemungkaran itu menjadi berhenti, ya. Tetapi kalau ini tidak dijalankan, maka yang malu malah kebenaran. Orang mau sholat berjamaah ke masjid malah malu.
Orang mau menyatakan kebenaran malah tidak percaya diri. Karena apa? Karena keseringan kebenaran itu adalah tidak ditonjolkan, tidak dikemukakan, sehingga dia akhirnya menjadi sesuatu yang malu dan akhirnya terpendam dan tersembunyi. Sementara kemungkarannya adalah dianggap sebagai sesuatu yang benar karena dia menjadi sesuatu yang mayor di dalam masyarakat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian ikhwan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.